Saya cuma bisa bilang sama dia, kamu tidak pernah boleh kualat, ngomong kasar, ngomong keras sama ibumu. Ibumu lebih berjasa dibanding ayahmu kepada kamu. Pertumbuhan kamu dari kecil adalah ibumu semua. Ayah itu cari nafkah doang keluar. Ibu dia cuciin popok kamu belerang tengah malam, kamu kencing tengah malam, dia walaupun capek dia susuin kamu segala macam semua dilayani. Sampai besar cari sekolah, kamu dibimbing semua. Jadi ayah cuma cari uang saja, dia. Jangan pernah kualat sama ibumu. Begitu kamu kualat, ibumu sakit hati, berkamu hilang. Nah, makanya kalau ibumu ridho, insya Allah pahala kamu bagus. Dan saya dengar Raffi juga sayang sama ibumu gitu. Saya soalnya kenal dari Om Ali Idung. Om Ali Idung. Oh itu Om Pak. Ali Idung, papanya Zahir Ali saya. Alhamdulillah. Nah saya ya sekarang ini terobsesi satu supaya lebih bermanfaat di hari tua. Kita kan nggak tahu giliran kita besok dipanggil kita udah siap semuanya. Dan saya sekarang lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan sosial. Kita bikin masjid, kita program nasi kuning, kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, saya juga rencana berpikir saat ini setelah mendapat inspirasi banyak, kok banyak ya teman-teman kita yang kesulitan permodalan, terutama UMKM. Nah, UMKM ini saya sedang mengajak teman-teman, yuk kita kan ada dana CSR, kita kumpulin deh, misalnya 100 miliar, terus provinsi di Indonesia ada berapa? 37, oke, kurang lebih 3 miliar satu provinsi, kita coba kita bikin lembaga keuangan, bukan bank ya, yang tidak menerima tabungan atau deposito. Ya, kita nggak mau terima deposito atau tabungan, tetapi dari dana CSR kita. Lalu kita bantu UMKM, lu mau minjem duit, tetap harus bayar, jaminannya apa, kita itu. Nah, terus kita benar-benar bagi hasil. Kalian untung, kalian bayar. Mungkin syariah plus. Nah, gitu. Jadi kalau kalian rugi, ya udah. Yang penting kita juga harus mengedukasi dia. Kalian mau bisnis apa? Oh, bisnis harusnya begini. Iya, kita ajarin. Terus syariahnya kita sebenarnya nggak berani ngomong sistem syariah, saya takut salah. Yang fair lah, yang fair. Bisnis yang fair. Kita mengadopsi sistem syariah, mengadopsi sistem konvensional, sehingga kita buat. Memang bagi hasil benar-benar. Yang untung kita bagi, yang buntung kita tanggung sama. Itu mungkin sistem yang bagus yang ini kita coba. Saya tidak muluk-muluk, tapi saat pertama, insya Allah tahun depan kalau diizinkan, kalau nggak perlu pakai izin yang ribet nih. Kalau yang ribet ya saya kagak mau. Kalau nggak perlu izin ribet, kita dana CSR 100 miliar bagi seorang 3 miliar setiap provinsi, kita buat satu model biar diadopsi oleh yang lain-lain gitu. Kalau sukses silakan, kalau enggak ya itu anggap aja CSR. Beneran lucu, saya sekolah kagak tinggi. Sekolah nggak tinggi Pak? Sampai seberapa? Saya SMA terus di university drop out saya paling 2 tahun. Sama persis saya Pak, berarti saya bisa ngikutin jalan tidak apa-apa. Jadi yang lucu, saya pernah jadi staf khususnya Mensos tahun 2018-19. Ya. Terus saya saat ini jadi staf khususnya Menko Perekonomian. Keren kan? Alhamdulillah rezeki anak soleh makanya. Beliau percaya sama saya. Jadi sekolah nggak tinggi tetapi diberi amanah dan kepercayaan dan saya jaga. Dan saya cuma syaratnya waktu itu sama Pak Menko, saya bilang, Pak Menko saya pakai celana jeans, nanti saya ke kantor susah. Oke, boleh pakai warna hitam ya kalau ke kantor. Komprominya hebat, Menko gua keren tuh. Wah, Pak Men. Kalau untuk survive, lifestyle dijaga. Tuh. Ya. Harus hemat. Hidup tuh harus hemat. Nggak Hemat, boros. ya. Kecuali kamu udah punya, mau boros-boros dikit, nah, apa yang belum tercapai boleh. Tapi kalau belum, itu ada pepatah waktu saya sekolah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi hemat pangkal kaya, kaya pangkal sukses. Wah, hemat pangkal kaya pangkal sukses. Saya lihat di Indonesia sudah jutaan masjid yang ala Timur Tengah. Ya, Tapi ala Oriental itu jarang. Nah oleh sebab itu saya kepengen setiap bikin sesuatu ada multiplier efek secara ekonomi. Nah oleh sebab itu saya bikin yang Oriental sehingga jadi eye-catching. Eye-catching akan menjadi tempat tujuan wisata religi. Nah juga sambil keberagaman. Bahwa
ini loh ada juga sambil dakwah nih, terus terang sambil menyebarkan syiar agama. Nih ada Cina loh masuk Islam namanya mualaf gitu kan. Tapi kalau Cina udah 40 tahun masuk Islam kayak gue dibilang mualaf, sedih juga. Iya. Ini ilmunya lebih tinggi dari kita. Iya, udah 40 tahun. Udah 40 tahun saya masuk Islam. Jadi alhamdulillah saya 64, umur 24 saya masuk Islam. Jadi makanya kalau saya bilang dibuat begini, ini bentuk keberagaman dan menyebarkan syiar, terutama kepada teman-teman Tionghoa, ya kan, yang belum Muslim, dia paling tidak kepengen tahu apa sih, siapa tahu dia dapat hidayah, ya kan, dia dapat hidayah, dia bisa masuk Islam. Nah teman-teman yang sudah Muslim, oh tahu, oh ada nih teman-teman Tionghoa ternyata banyak yang Muslim juga, nah, gitu. Jadi saling bisa merajut kebinekaan gitu. Jadi intinya tadi yang dimaksudkan sama Pak Yusuf Hamka itu sila ketiga, persatuan Indonesia. Yes. Karena di Indonesia itu beraneka ragaman agama. Ada agama Islam, ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Gak cuma itu, darahnya juga beda-beda. Gayanya juga beda-beda. Mukanya beda-beda, kulitnya beda-beda. Bahasa. Jadi rasisme itu nggak boleh. Nggak boleh, sama, kita sama-sama KTP-nya sama. Rasulullah bilang, barang siapa yang menzolimi minoritas, dia bukan umatku. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi makanya kita, saya selalu minta kepada teman-teman generasi muda, kan seperti saya bilang, kalau kita di dalam hati sudah menyatakan NKRI harga mati, tolonglah tekadkan di dalam hatimu persatuan Indonesia harga pasti. Tuh, ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan. Anak-anak zaman sekarang jangan lupakan Pancasila. Betul. Merasa nggak bisa. Saya aja dulu pedagang asongan. Oh benar Pak? Benar. Emang Bapak pernah pedagang asongan? Iya, pedagang asongan. Saya dagang di Istiqlal, dagang es mambu sama kacang yang di plastik-plastik gitu. Tapi aku denger nih sebelum pas- pamit nih saya sama Olive tuh cerita dulu tuh Pak Yusuf Hamka katanya cita-cita jadi tukang parkir. Sekarang beneran Pak? Betul. Cita-cita jadi tukang parkir. Tukang parkir. Karena saya waktu liwat mau sekolah di Krekot itu dekat. Jadi Bapak dari orang Iya, Tidak bapak berani. saya dosen, ibu Oke. saya guru Oke. SMA. Jadi saya lihat tukang parkir di situ banyak teman-teman saya. Saya bilang, lu dapat duit berapa duit satu hari? 10.000 kadang-kala 15.000. Gede itu ya. 10.000 dulu satu mangkok bakmi ayam cuma 300 perak. Saya dalam hati gitu, 33 mangkok nih satu hari. Kita kalau punya bini, punya anak paling cuma 3 mangkok nih. Oh udah 30-nya banyak, jadi tukang parkir aja gitu mikir. Tahu-tahu Allah kasih lain. Jadi parkirnya ya sama juga tukang parkir. Cita-cita jadi tukang parkir doang, tapi sekarang punya parkiran jalan tol guys. Jadi mimpilah setinggi-tingginya, kerja keras, yang penting ikhlas dan juga tetap ingat kayak Pak. Mimpi itu harus, tapi jangan dibuang ke tong sampah. Mimpi itu harus direalisasikan, makanya mimpi setinggi-tingginya wujudkan mimpi itu. Kerja. Kerja.